Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng dan cantik. Sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih membahas tentang pewarisan sifat atau lebih dikenal dengan istilah persilangan atau genetika. Mekanisme pewarisan sifat dipelajari dalam cabang biologi yaitu genetika, di mana ilmu genetika pertama kali dikemukakan oleh Gregor Mendel, seorang pastor berkebangsaan Australia. Maaf, Austria, bukan Australia. Mendel bereksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang ekcis atau kacang kapri yang dikenal dengan nama ilmiah Pisum sativum. Kenapa sih Mendel menggunakan Pisum sativum untuk eksperimennya? Ada beberapa alasan yang digunakan Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang ekcis. Yang pertama, mudah dibudidayakan karena dia mudah sekali tumbuh. Kemudian umurnya pendek, kurang lebih 3 bulan. Kemudian keturunannya banyak dan bervariasi. Kalian tentunya tahu ya, kacang-kacangan macamnya banyak sekali. Warnanya, bunganya, dan lain sebagainya. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, bahkan penyerbukan silang. Nah, itu beberapa alasan ya digunakan Mendel untuk menggunakan kacang ekcis sebagai eksperimen. Nah, kita sekarang akan membahas tentang persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Bukan berarti kita persis apa yang dilakukan Mendel, enggak, tapi kita meniru apa yang dilakukan Mendel. Persilangan lebih dikenal dengan hibrid atau bastard. Pada tingkat SMP, persilangan itu hanya dipelajari 2 saja, yaitu berdasarkan kemampuan dari tingkatannya. Pertama yaitu persilangan monohibrid, yang kedua persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid itu juga dibedakan menjadi 2, dominasi penuh dan semi dominan atau kondominan. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Ini contoh saja ya. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Yaitu di sini sifatnya kuning atau merah. Contoh yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Contoh yang ketiga, wanita berambut keriting nikah dengan laki-laki berambut lurus. Nah, dimana masing-masing sifatnya, contohnya pada kucing ini hanya sifat yang diambil ada putih dan hitam, sedangkan pada manusia adalah rambut keriting dan rambut lurus. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominasi penuh, yang dimana namanya dominasi penuh itu sifat resesif
itu dikalahkan atau ditutupi oleh sifat dominan. Jika dua gen, yaitu gen resesif dan gen dominan, ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Sebagai contoh begini, kita menerapkan apa yang dilakukan oleh Mendel. Tanaman berbatang tinggi dominan disimbolkan gennya yaitu T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah disimbolkan dengan T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai pada F2? Nah, kita satu persatu sambil diingat jawaban kemarin. Ya, tugas yang Ibu berikan kemarin, istilah-istilah dalam persilangan. Parental atau induk yang melakukan persilangan, yaitu yang pertama tadi batang tinggi, yaitu T besar, disilangkan dengan batang rendah T kecil. Gamet. Apa itu gamet? Masih ingat? Oh ya, yaitu kelamin, yaitu gamet adalah nilainya N atau setengah. Itu gametnya T besar dan T kecil. Keturunannya atau vial atau F1 itu terdiri dari T besar, T kecil. Karena dominan, maka T kecil tertutupi sehingga sifat resesif tumbuhan rendah atau berbatang rendah itu tertutupi, sehingga 100% keturunan pada F1 adalah tinggi semua. Nah, karena pertanyaan tadi sampai F2, maka kita lanjutkan. Di mana keturunan F1 itu disilangkan sesamanya. Atau kata lain, hasil F1 itu dijadikan parental 2 atau induk kedua, yaitu parental induk jantan T besar, T kecil, induk betina T besar, T kecil. Gametnya yaitu T besar, T kecil, T besar, T kecil. Bagaimana F2-nya? Nah, untuk mempermudah, kita buat tabel genetika. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi gametnya ada 2 yang kita masukkan, ya, gamet jantan dengan tanda positif, gamet betina tanda negatif. Boleh aja itu letaknya mulai yang jantan di atas atau di kanan, yang betina di kiri, sama aja. Nah, gametnya T besar, kemudian silangkan. Nah, hasilnya pada kotak pertama adalah T besar, kotak kedua T besar, T kecil, kotak ketiga T besar, T kecil, dan kotak keempat T kecil, T kecil. Kita buat perbandingan pada genotip dan fenotipnya. Itu T besar, T besarnya tadi ada 1, T besar, T kecil ada 2, T besar, T kecil ada 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. Kemudian fenotipnya. Apa itu genotip dan fenotip? Coba ingat-ingat ya. Itu kalau genotip itu berupa simbol-simbol, kalau fenotip itu yang bisa kita lihat. Itu perbandingan fenotipnya, yaitu 1 tinggi dengan simbol T besar, 2 tinggi karena ini sifatnya dominan, maka T kecil tertutupi, yaitu simbolnya T besar, T kecil itu ada 2, dan T kecil rendah itu ada 1. Karena sifatnya dominan, maka tadi sudah Ibu katakan bahwa T kecil tertutupi, sehingga perbandingan akhir dari persilangan itu adalah pada fenotipnya adalah 3:1. Ya. Oke, next. Kita lanjutkan pada persilangan monohibrid semi dominan atau yang dikenal dengan kondominan. Merupakan persilangan suatu sifat beda di mana sifat resesif
dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya atau kedudukannya itu saling muncul, sehingga keturunannya merupakan antara kedua gen induknya. Nih, tanaman mawar berbunga merah kita simbolkan dengan M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominan, bagaimanakah perbandingan keturunan sampai dengan F2? Caranya sama seperti tadi, yaitu kita cari parentalnya. Merah tadi M besar, putih M kecil. Gametnya pada merah M besar, putih M kecil. Nah, hasil keturunannya ini bukan merah lagi, melainkan sifat antara kedua induknya. Merah tidak, putih tidak, sehingga dikatakan merah muda atau cross. Sehingga bunga mawar karena dari kata cross itu nama latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, kemudian untuk menentukan itu semi dominan atau dominansi penuh, kita silangkan F1 sesamanya. Nah, F1 kita gunakan menjadi induk kedua atau parental kedua, yaitu induk kedua adalah M besar, M kecil kita silangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya pada jantan M besar, M kecil, pada betina M besar, M kecil. Nah, untuk mempermudah seperti pada silang monihibrid dominan tadi, kita masukkan pada tabel genetika. Nah, seperti itu hasilnya, ya. Silang M besar, hasilnya M besar, M kecil, sampai didapatkan M kecil tadi. Lihat dari warnanya, ya, itu berbeda. Nah, kemudian perbandingan genotipnya atau gennya. M besar tadi 1, M besar M kecil tadi 2, M kecil tadi juga 1. Kemudian perbandingan fenotipnya yang yaitu warna. Merah tadi M besar tadi juga 1. Sedangkan rose atau merah muda ada 2 dan putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya 1:2:1 atau merah 1, merah muda 2 dan putih 1. Nah, ini kalian bisa melihat monohybrid intermediate ini ada variasi baru, yaitu rose tadi yang jumlahnya ada 2. Ini yang kedua adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut putih. Nah, sapi diambil sifatnya ada 2, yaitu tanduk pendek dan rambut putih, silangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Nah, untuk membuktikan sama seperti pada monohybrid tadi. Nah, kita ambil contoh yang kedua ya, persilangan mangga. Nah, tanaman mangga berbuah besar yang disimbolkan dengan B besar, rasa asam disimbolkan M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, simbolnya B kecil, dan rasa manis M besar. Bagaimana perbandingan keturunan F2-nya? Sama seperti pada tadi, buatlah urutan persilangan, yaitu parental 1, buah besar,
asam. Nah, genotipnya apa? Yaitu B besar, M kecil, M kecil. Disilangkan dengan buah kecil rasa manis. Nah, yaitu disimpulkan genotipnya yaitu B kecil, M besar, M besar. Nah, gametnya gimana? Gamet adalah separuh dari sel tubuh tadi, yaitu pada gamet 1 B besar M kecil, gamet 2 B kecil M besar. Kemudian disilangkan akhirnya perpaduan, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil. Karena B besar dan M besar itu dominan, maka semua keturunannya 100% mangga berbuah besar rasa manis. Buah besar rasa manis kemudian pada F1 disilangkan sesamanya untuk mencari keturunan kedua, yaitu F1 dijadikan induk kedua. Nanti buah besar rasa manis disimpulkan dengan B besar B kecil M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya. Gametnya sama keduanya, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil B kecil. Begitu juga pada induk betina. Bagaimana F2-nya? Nah, kita masukkan dalam F2-nya, yaitu variasinya banyak. Bagaimana kita menentukan kok variasinya sebegitu banyak? Nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sampai nanti akan Ibu jelaskan sampai perhitungan berapa persen keturunan yang muncul. Nah, tuh lihat persilangan buat garis ya. Garis seperti ini dan mendapatkan dari 4 gamet itu jika disilangkan pada sesamanya karena bersifat dominan akan menghasilkan 16 variasi atau varian yang dimana nanti variannya berbeda-beda, maka disitu gambarnya berbeda-beda. Nah, perhatikan sampai buku tak terakhir. Oke. Nah, sekarang kita cari perbandingan genotipnya. B besar, M besar tadi 1. B besar, M besar, M kecil ada 2. B besar, B kecil, M besar ada 4. B besar, B kecil, M besar, M kecil ada 4. Kemudian B besar, M kecil ada 1. B besar, B kecil, M kecil ada 2. B kecil, M besar ada 1. B besar, B kecil, M besar, M kecil ada 2. B kecil, M kecil 1. Nah, kalau di situ ada gamet yang B besar, M besar, otomatis di situ ada mangga berbuah besar rasa manis. Nah, di situ ada berapa coba? Ada tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Ada 9. Sedangkan buah besar rasa asam, itu berarti M yang muncul adalah M kecil. Itu ada berapa? Ada 3. Sedangkan buah kecil rasa manis, yaitu B besar B kecil M besar, yaitu ada 3 juga. Sementara kalau buah kecil rasa asam ya 1. Sehingga perbandingan genotipnya buah besar rasa manis ada 9, buah besar rasa asam ada 3, buah kecil rasa manis ada 3, buah kecil rasa asam ada 1. Nah, sesampainya pada persilangan yang kedua, sifat rasa asid mulai muncul
dan ini bisa terjadi pada seluruh makhluk hidup. Nanti saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita jaga agar sampai sifat resesif itu muncul terutama pada manusia. Nah, sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya harap ini nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memahami persilaan baik monohibrid atau dihibrid, maka ibu memberikan 2 soal yang kalian kerjakan seperti biasa, seperti langkah-langkah video di atas. Silahkan kerjakan, kemudian tulis di buku catatan. Kalau perlu soalnya silahkan tulis, langkah-langkahnya sesuai petunjuk di dalam video. Jangan lupa identitas harus benar, nama, kelas, mata pelajaran, tanggal pelajaran telah berlangsung, kemudian foto dan kirim ke WA Ibu. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.